Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siswanto ST CGP Angkatan 7 SMK Karya Dharma 1 Trenggalek dalam koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pertemuan kali ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan antar materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun. Oke, bagaimanakah hasil yang dicapai? Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Salah satu tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Konsep coaching secara umum adalah sebagai berikut: proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coaching memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Diungkapkan oleh Grant tahun 1999. Kemudian ada lagi kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sebagaimana Whitmore 2003 adalah bentuk kemitraan bersama klien coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Internasional coaching. Coaching dalam konteks pendidikan adalah proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid yang diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membedakan. Coaching menjadi pendekatan yang berdayakan karena diawali dengan paradigma berpikir coaching. Prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dengan paradigma berpikir coaching adalah fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru di masa depan. Sedangkan kompetensi inti dari coaching adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan rasa, RASA. R adalah receive, perhatian pembaca, terima semua ucapan dan dengarkan dengan kata kunci. Kemudian appreciate, beri sinyal Anda dengan kata oke, mengangguk, kontak mata, kata iya, dan sebagainya. Kemudian summarize, rangkum yang Anda tanggap dan gunakan sebagai kata kunci. Yang terakhir adalah ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Nah, bagaimana? Percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, dan percakapan untuk kalibrasi, di mana percakapan tersebut dapat menggunakan alur Tirta, yaitu satu tujuan, menyangkapai topik, membicarakan dan hasil dan pembicaraan, kemudian identifikasi, menggali dan memecahkan situasi saat ini, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana, kemudian tanggung jawab
adalah komitmen langkah selanjutnya. Rekan-rekan, kemudian umpan balik berbasis coaching. Tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengendali. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Kemudian yang ketiga, sesuai prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pelajaran dalam mencapai tujuan pelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Nah, peran saya sebagai coach di sekolah adalah berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar mereka sendiri, memberdayakan diri melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesional diri, kemudian mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Keterkaitannya di materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional, di mana ketiganya adalah bertujuan mewujudkan pelajaran yang berpihak pada murid. Coaching sebagai salah satu pendekatan yang memberdayakan yang digunakan dalam melakukan supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik merupakan usaha mengembangkan kompetensi guru, yakni dalam memenuhi kebutuhan murid dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati, mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab melalui pembelajaran sosial emosional. Hal ini merupakan usaha mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Refleksi kami untuk pengalaman belajar 1 adalah pengalaman materi pelajaran yang baru saja diperoleh dari modul 2, belajar menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid di kelas dan memberikan mereka dukungan dan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, belajar menumbuh kembangkan aspek sosial dan emosional dalam diri melalui berbagai kegiatan praktikum, diskusi, dan refleksi yang dilakukan dengan pendekatan berkesadaran penuh. Berlatih membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah dan pada ekosistem belajar melalui coaching untuk supervisi akademik. Perasaan yang saya alami, saya kagum dan senang dengan materi-materi di modul 2 ini. Saya optimis dan akan mampu mengimplementasikan materi dari modul 2 ini dengan baik, dan saya percaya bahwa pembelajaran yang berbeda pada murid akan bisa terwujud apabila pembelajaran berdiferensi, pelajaran yang mengutamakan budi pekerti melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti melalui pembelajaran sosial emosional dan peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui coaching
untuk supervisi akademik. Nah, yang sudah berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar dalam mata pengembangan belajar adalah sebagai berikut. Saya sudah berusaha mengimplementasikan materi-materi di modul 2 ini dengan melakukan praktek dalam memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, praktek dalam mengutamakan budi pekerti melalui pembelajaran sosial emosional melalui 5 kompetensi, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Praktek coaching untuk supervisi akademik dalam meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran sudah saya lakukan. Nah, yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar adalah 1. Kemampuan memetakan kebutuhan murid sebagai dasar menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kemampuan menumbuh kembangkan aspek sosial dan emosional dalam diri dengan 5 kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Kemampuan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik dengan berusaha menerapkan kompetensi yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.